kan ini solusinya dari bank gimana? Oke, kita jual aset. Tanahnya ini yang depan ini punya ibu. Nah, ketika proses jual aset, kita tawarkan, ibu itu bilang gini sama saya, kayaknya laku 1,1. Tapi ibu itu kayak ini, mau pembayaran itu kayak gerundel gitu loh. Saya akhirnya juga minta doa restu sama ibu. Kalau memang ibu itu nggak mau dijual, saya minta doanya ya Bu. Nanti ini proses dengan bank tak nego. Dulu tuh awal kita bisnis yang lama kan kita memang pakai uang pinjaman ya, kisaran sekitar 925 kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi sama saya Surya dan Mas Agung, tetap di podcast Goayeng. Nah, di sini kami kedatangan dua tamu, yaitu owner dari warung sayur segar. Di sini ada Pak Yogi dan Bu Yona. Nah, sebenarnya sih kami ini teman sepermainan Mas Agung, jadi bukan yang orang baru ketemu gitu. Dan alhamdulillah gara-gara ini jadwal main barengnya itu jadi bisa barengan sekarang. Mestinya memang dalam minggu-minggu ini. Akhirnya kita barengin aja sekalian sama ini. Sampai ada jadwalnya gitu Mas ya? Ada minggu kedua setiap bulan. Setiap bulan minggu kan. Dan hanya berdua? Sementara berdua, nggak tahu itu, nggak niat eksklusif, yang mau itu cuma berdua. Kalau Mas Agung mau ikutan gabung ya nggak apa-apa sih. Ini pertama kalinya berempat, biasanya ya berdua. Me time sama Pak Yogi. Saya tuh masih heran gitu ya, bertemu berdua setiap minggu kedua di awal bulan. Bukan bahas bisnis. Ada kadang-kadang, ada juga. Tapi itu selipan malah biasanya. Semua aspek biasanya. Ya itu tanya Pak Yogi. Yang dibahas utama apa itu Pak Yogi? Iya, sebenarnya itu kita sama Mas Surya dari awal tuh, ayo Mas, ada lagi orang introvert ya. Jadi apa kita ngobrol-ngobrol, nggak usah ngobrolin tentang komunitas, nggak usah ngobrolin tentang bisnis, wes ngobrol kalor gitu kesana kemari. Ya wes cocok nih Mas, ayo kita agendakan. Berarti perkumpulan orang introvert ya? Berarti kameramen saya sebenarnya bisa ikut kayaknya. Jadi justru kalau dikit malah bisa lost. Oh alah. Mungkin kalau kebanyakan terlalu banyak sensasi malah capek. Kayak mungkin ya Mas. Terbatas hanya 2 orang berarti ya? Tanpa sengaja mungkin ya yang lainnya males gitu aja Mas. Jadi yang bisa cuma berdua. Kalau ada yang mau ikut ya nggak apa-apa. Nah, cuma meskipun teman sepermainan itu masih banyak sebenarnya rasa ingin tahu. Mungkin waktu kemarin-kemarin mau ngobrol nggak enak, mau tanya-tanya nanti kok terlalu mendetail. Nah ini mumpung ada momentum ini, sisan tak tanya-tanya. Mumpung podcast itu ya? Jadi nggak ada alasan untuk tersinggung gitu ya? Dan nggak ditanya balik. Sekali tanya itu loh, kalau kemarin kan saya tanya nanti ditanya balik, harus nyiapin jawaban. Ini kan kita yang nanya terus, itu Mas Tapi Agus. sebenarnya juga tanya balik juga boleh. Boleh ya, cuma di-cut nanti, enggak ya? Enggak juga. Jahat ini. Ini Mas baru nggak boleh jahat ya. Nah, yang penasaran itu terutama di proses hijrah sama dengar-dengar kemarin itu baru aja berhasil ngelunasi hutangnya. Nah, itu menarik. Ya, yang aku bikin penasaran juga ya proses hijrahnya termasuk gimana sih tips-tips ngelunasi itu, karena banyak nih orang yang punya hutang tapi nggak tahu mulai ngelunasinya dari mana gitu sebenarnya. Cuma sebelum ke sana aku tuh tertarik dulu itu pemicunya, kan ini sempat ganti bisnis. Yang sebelumnya usaha rosok atau sebutannya apa nama kerennya rosok? Afalan. Ya. Nah, sebelumnya bisnis afalan. Bukannya mulia itu ya? Kenapa? Hafalan, mulia. Afalan. Beda ya? Hafalan. Iya. Hafalan Quran. Afalan itu juga apal ya. Nah, itu kok bisa pemicunya udah punya bisnis yang dijalani bareng stabil, terus mutusin pindah. Itu pemicu awalnya apa? Pak Yogi mungkin bisa. Saya dulu ya. Ya, monggo. Ya, dulu awal mulanya kan kita bisnis afalan itu dari kecil, memang dari kecil itu kita belum tahu tentang bab tentang agama muamalahnya. Kita pokoknya yang penting bisnisnya bertumbuh lah.
seiring berjalannya waktu ya, di tahun 2015 kalau nggak salah itu saya. Nah, mulailah ada apa? Jadi awalnya teman itu ngomong ke istri, jadi alhamdulillah saya sudah bebas dari riba. Awalnya tentang bab riba Malah sebenarnya. tentang ribanya, bukan Iya. komoditasnya. Bukan. Jadi beliau itu ngomong tentang bab ribanya. Kemudian enak, sekarang aku sudah bebas riba, terus nggak nyicil lagi. Oke. Dari situ kita nyonya sebenarnya penasaran riba itu apa. Kita sebenarnya belum tahu. Dulu awam banget ya tahun segitu ya. Iya, awal 2015 sekali. ya. Tahun-tahun itu kan bab seperti riba itu masih sangat sensitif ya. Iya. Jadi tentang riba itu apa, kita itu masih awam. Jadi dari situ istri bilang ke saya, ini teman kita bebas dari riba, wis nggak nyaur ke bank, sudah bebas dari jeratan utang. Wah, kok penak bisa kan? Dari situlah mulai kita cari tahu riba itu apa. Akhirnya kita ketemulah dari suatu komunitas, kemudian ngikuti itu seminarnya tentang bab bebas dari riba itu bagaimana. Nama komunitasnya aja. Oh iya, waktu awal mulai sebenarnya saya ngikutinya pengusaha tanpa riba ya. Oh, MTR. PTR, awalnya PTR. PTR. TTR. Oh, PTR. PTR, pengusaha tanpa riba. Oke. Itu dulu itu kan yang mengasuhkan Ustadz Samsul Arifin ya, itu awal-awal mulanya itu. Dari situ kita ingin tahu, belajar, ya ternyata Masya Allah ya, dosanya luar biasa ya dari situ. Setelah pulang dari seminar pun sebenarnya hati itu belum mantap-mantap aman, masih bimbang. Tapi yang sebelumnya tadi Mas, itu berarti langsung mau pengen tahu, malah penasaran tentang ribanya. Penasaran, jadi Malah penasaran ya. di tahun itu tuh kita langsung ingin cari tahu, ya browsing, tanya-tanya riba itu apa. Kemudian ada yang menyarankan, kayaknya lihat di media sosial bahwa ada seminar pengusaha tanpa riba di Kediri waktu itu. Akhirnya coba kita ikut, gabung itu. Terus tadi itu pulang, tapi rasanya belum langsung mantap. Sebenarnya masih 50-50 karena kita masih apa ya, abu-abu lah ibaratnya. Soalnya ya usaha udah jalan. Usahanya sudah dirintis jalan. lama. Istilahnya kalau dari segi usaha itu kita sudah tahapnya alhamdulillah, kok alhamdulillah. Iya ya. Dulu alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi sudah pada titik kita di mana bisnis sudah langsung ke pabrik ya. Langsung ke pabrik itu jadi barang-barang yang tadinya kita nyari-nyari itu sudah datang sendiri. Jadi sudah besar, jadi sudah stabil. Cuma tinggal ngatur jadwal kirim, jadwal ambil seperti itu. Nah, setelah pulang dari itu tadi masih 50-50, yang dilakuin apa kalau Pak Yogi waktu itu? Kalau saya di saat waktu masih 50-50 ya masih tetap menjalanin usaha yang lama tapi sambil nyari-nyari menguatkan hati lagi. Jadi Nyari-nyari di YouTube ya dulu. ke YouTube, Kajian-kajian gitu. kemudian memantapkan lah biar tambah mantap gitu. Ya. Ternyata nyari ustadz lokal malah ini ya, jawabannya beda ya sama yang disampaikan di seminar. Berarti malah sebenarnya yang beda malah bolehin, maksudnya Ya. malah enak bikin punya dasar, Ya. kenapa harus bisa nerusin toh? Ya itu yang bikin bimbang mungkin Makin itu bimbang. ya. Makin bimbang ketika di seminar itu dalilnya udah jelas di Al-Quran kayak gini. Ketika kita tanya ustadz yang di sekitar itu beda lagi, bolehin gitu. Oke. Sama sih, waktu saya kan dulu juga dari kalau Pak Yogi penikmatnya, saya yang ngasihnya. Pemberi. Mungkin itu yang bisa bikin klop juga di awal tadi. Pak. Jadi dulu nyambungnya mungkin salah satu itu. Jadi Jangan-jangan merasa aja. enggak sih. Sayangnya kok enggak. Sayangnya enggak. Karena kantornya bukan di Blitar ini. Iya. Jadi dulu malah juga nyari pembenaran karena galau, akhirnya nyari
mana yang bolehin biar tetap bisa jalan di sini terus awalnya gitu. Tapi ternyata nggak ketemu. Nah kalau Mbak Bu Yona tadi habis bingung yang ini beda-beda, kelanjutannya gimana? Kita kan ini, jadi berpikirnya dari waktu seminar itu rasanya itu gini, seolah-olah kayak ini, ternyata kayak gini, jadi mantep waktu seminar. Ketika kita pulang itu ternyata kita kan cari penguatan ya, penguatan. Ternyata loh kok masih dibolehin, terus akhirnya kita ikut di komunitas itu kan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah itu kita pas di Malang itu ketemulah sama Ustadz siapa ya? Al-Jawi. Siapa? Ustadz Jogja pokoknya. Ustadz Al-Jawi itu baru dari situ wes kita mantep, yakin mantep itu bahkan bukan transaksi riba dengan perbankan aja. Jadi dari usaha kita itu juga kita akhirnya memutuskan berhenti. Itu teridentifikasinya waktu setelah dari Jogja tadi? Bukan, dari Malang. Ustadznya dari Jogja, tapi acaranya di Malang. Ya, dari situ ya udah kita mantap ya Bu ya. Jadi kita samakan service divisi kan samakan satu visi dulu. Jadi biar nanti di saat kita stop semuanya, nggak ada saling menyalahkan gitu. Jadi mantap berdua. Dan itu bisa memang jadi kekuatan ketika suami istri sudah satu suara, satu frekuensi, itu akhirnya kita jadi kuat. Jadi keluarga pun dari keluarga, dari mungkin dari teman ada masukan-masukan yang nggak ini ya, alhamdulillah tetap jalan terus gitu Pak. Jadi dari ada tekanan itu kita sudah kompak. Terus dari segi bisnis yang kita tadi sudah tumbuh, sudah levelnya ibaratnya sudah kita berhentikan pun kita nggak ada masalah dari situ. Istilahnya kembali ke titik nol lagi itu dari segi keluarga sudah clear, sudah nggak ada masalah itu. Nah itu bisnisnya Mas Surya, mungkin juga bagi teman-teman yang belum tahu, bisnisnya kan mensupport menyediakan botol minuman untuk minuman keras yang dimana itu juga dilarang kepada di agama kita. Gitu. Jadi itu malah menurut saya berat sekali ya. Jadi bukan hanya pindah usaha, tapi pindah usaha plus masih ada beban gitu kan. Kalau Mas Surya mungkin kan resign berpindah usaha, kan dan nggak ada beban ya. Alhamdulillah. Berarti lebih sulit itu. Lebih sulit. Jadi saya itu sudah berhentikan bisnis yang nggak ada masalah ya, bisnisnya itu nggak ada masalah, profit. Itu langsung dihentikan gitu aja? Langsung kita tadi awalnya itu kita bertahapnya gini. Jadi kita mulai untuk tidak mengambil barang-barang yang berbau miras, botol-botol miras. Botol miras stop. Jadi kita semua botol yang bekas miras kita nggak ngambil. Jadi kita ngambil cuma botol-botol yang non miras. Ya, dari situ ternyata keuntungannya lebih sedikit. Nggak cover operasionalnya berat. Soalnya apa? Margin yang paling tertinggi soalnya di mirasnya itu. Dan botol terbanyak ya. Botol terbanyak. Ibarat volume usaha gitu 80% gitu ya. Iya, mungkin banyak ya. Apa-apa dimatikan. Nah, azan dulu. Kalau berarti proses eksekusinya yang terkait hutang banknya itu juga di stop benar-benar barengan antaranya bareng. Jadi di perbankan kita stop. Kemudian usaha pun kita tadinya yang di miras itu kita stop, masih jalan, tapi yang non miras itu jalan berapa bulan itu ternyata nggak kuat juga di operasional. Akhirnya ya semuanya stop. Ya, selisihnya kayaknya cuma bulan aja. Jadi April itu kita masih tanda tangan. Itu tanda tangan perpanjangan. Ya. Mei-nya kita sudah nggak bayar. Terus itu Julinya kita itu, Mei itu sudah botol miras sudah kita stop. Julinya kita ini warung Segar berdiri pertama, cabang pertama. Nah, itu yang sangat tepat sekali ya. Iya, jadi kalau teman-teman bilang kita itu dulu pendekar katanya. Pendekar. Iya, pendekar karena nggak berani ngambil resiko kan.
Itu dari perbankan otomatis kan tekanan dari bank kayak gitu ya. Dari usaha langsung tanpa pikir panjang kita hentikan. Terus juga memulai bisnis baru yang kita juga belum tahu. sebelumnya. Kayak gitu. Jadi bisnis harus segar itu kita masih buta, masih awam Masih ya. belajar. Masih belajaran. Itu pun kita sudah nggak mikirnya kalau teman-teman bilang itu yo alon-alon lah kayak gitu. Biasanya kan gitu kan. Iya. Pelan-pelan. Tapi kalau kita nggak langsung cut apa ya kalau bahasanya itu diamputasi. Itu kan Iya, iya. nekat. Ekstrim. Iya, Iya kan, nekat. itu maksudnya nekat. Misalnya Iya. dipikir-pikir sekarang pun kayak kerasa aneh nggak sih? Kok dulu berani gitu, Ya, kerasa karena juga nggak? ini Setelah nawar- berjalan ya, Iya. setelahnya, kok ada yang kendel ya. Kayak gitu. Nah yang paling bikin gelisah dulu apa kok sampai berani dalam tanda kutip nekat yang positif, yang paling menggelisahkan Nomor satu mungkin ini ya, dosa ribanya itu. apa yang paling kan dosa riba macam-macam yang paling Yang paling kita ditakuti takuti kita sudah tahu ya ilmunya. Kemudian kalau kita tetap dalam posisi yang itu berangsur-angsur, kita nggak tahu mati kita kapan. Akhirnya kita memberanikan diri kalau seandainya besok kita mati, kita sudah ikhtiarnya itu Sudah tobat istilahnya meskipun kayak belum gitu. selesai tapi ini dan action. action. Jadi segera itu aja. Berarti sebenarnya itu bukan berdasarkan keberanian, Ketakutan. justru ketakutan yang Iya. lebih besar Iya, yang takut bikin karena akhirnya Allah. beraction. Takut karena Allah itu. Dan berarti keberanian itu muncul karena takut yang Iya. lebih besar lagi. Betul. Oke. Jadi kita itu bisnis kita ibaratnya awal mula kita bisnis yang di botol itu kan memang dari awal juga kita merintis dari awal. Toh nanti kita kalau bisnis di awal pun, nah yang baru ini BS Warung Sayur Segar ini nggak apa-apa kita sudah ada Merintis lagi. pengalaman di bisnis yang dulu dari awal. Cuma itu kan benar-benar yang berbeda. Satunya barang-barang bekas, kemudian ke sayur. Itu kan Bertolak belakang ya, jauh sekali. iya beda banget. Jadi malah akhirnya kenapa kok jatuhnya ke sayur, nggak yang bisnis turunan? Benar Mas Surya, bahas sayur saya penasaran lagi. Iya kita ini saking banyak antusiasnya jadi kayaknya rebutan. Jadi siap-siap ya. Sebelum nanti kenapa memilih sayur dan lain sebagainya, saya ada studi case lagi Bu Yona, Pak Yogi. Jadi akhir-akhir ini ada juga muncul di FYP saya. Jadi ada beberapa case yang berbeda. Mungkin juga Pak Yogi mengamati teman-teman itu ada yang tidak sukses dalam berhijrah atau mungkin masih terkendala dan sebagainya. Nah itu saya minta pendapatnya Pak Yogi. Jadi kemarin itu ada dari salah satu ustadz juga menggambarkan sebuah temannya yang berhijrah. Jadi ketika dia mendengar itu, dia langsung berhijrah. Nah, ini seperti Mas Surya, jadi karyawan di sebuah perbankan gitu ya. Antusias sekali, habis itu hijrah. Setelah hijrah, mulai usaha kecil-kecilan. Setelah usaha kecil-kecilan, ternyata gagal, kurang berhasil karena juga mungkin masih baru ya. Sehingga qadarullah istrinya meninggalkan lah ibaratnya gitu, meninggalkan dengan yang lain. Sehingga si yang ini agak kondisinya agak down gitu ya. Sekarang bahkan sering ke psikolog dan sebagainya karena sudah ditinggalkan istrinya dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya kalau kita hijrah itu apakah langsung kita harus hijrah ataukah bisa juga dalam menyiapkan dulu apa yang tempat kita. Kalau kebetulan yang Pak Yogi tadi langsung ini. Nah itu gimana kalau menurut sudut pandang Pak Yogi? Ya kalau dari saya pribadi karena background kita kan bukan dari pegawai ya. Background kita kan memang Pengusaha ya? Jadi bangkrut terus jatuh itu sudah hal yang biasa. Jadi sebelum bisnis yang di Rosoan kan saya juga pernah bisnis yang lain-lainnya juga, itu pun juga bangkrut. Jadi hal bangkrut itu bagi saya itu hal yang biasa di dunia berbisnisan gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di pegawai itu memang mereka harus berpikir ulang ya. Kalau langsung gitu kan ibaratnya dia belum punya ilmu di dunia bisnisan. Jadi kadang dia cuma nekat aja gitu. Iya.
Berarti kalau berangkatnya dari segi pegawai, ini Mas Surya kayaknya yang bisa menjawab. Jadi kayaknya Bu Yana mau punya pendapat tertentu. Oh iya Bu Yana. Jadi kan memang banyak kasus ya, teman-teman kita sendiri pun banyak yang mengalami, misalkan sudah disiapkan dari, kan kemarin dari pegawai kayak gitu, udah disiapkan tabungan senominal ini, ternyata memang orang hijrah itu kan bukan kondisi pada hijrah itu langsung enak gitu kan, enggak. Tapi malah ini banyak ujiannya, termasuk kita juga banyak ujiannya, tapi karena kita yakin, alhamdulillah itu dikasih kemudahan-kemudahan gitu Pak Agung. Kalau yang teman-teman kita itu kebanyakan ini, jadi memang dari pegawai mentalnya juga kurang ini ya, ketika makan tabungan sudah habis, ya akhirnya banyak yang ngedrop, banyak yang ini istilahnya ini ya, ini Kaget gimana gitu ya. Allah ini aku sudah hijrah kok sekarang keadaanku seperti ini, tambah juga lebih ya banyak kasusnya itu Ya. banyak kita temui. Jadi memang fenomena itu, kalau menurut saya sih faktor keberuntungan juga ya. Semua itu rezeki dari Allah. Alhamdulillah juga karena background kita dulu itu juga pebisnis, jadi kalau hal yang bangkrut terus Tak punya apa-apa nggak punya lagi, apa-apa, balik itu lagi, itu udah nggak biasa. hal yang biasa. Jadi saya sendiri pun juga sudah jatuh bangun dari bisnis juga beberapa Berkali-kali ya. Mentalnya kata Bu Yana mental apa tadi? Petarung. Ya kan kalau pebisnis memang ini ketika kita jatuh bagaimana kita segera bangkit lagi gitu kan, yang dipikir itu kalau meratapi itu kan malah ini ya. Berarti kalau berangkat dari pegawai harus menyiapkan mental petarung dulu Mas Surya berarti ya. Mungkin ya. Jadi itu nanti bisa cocok untuk episode selanjutnya. Jadi nanti saya bintang tamunya Pak Yogi yang di sini. Oh iya boleh tuh. Ya Pak Yogi di sini, Bu Yana situ. iya. Saya tak di situ. Iya. Sini nggak jadi host. Jadi, Silakan dilanjutkan. nah itu nanti tadi itu yang terkait milih sayur, lanjut ke situ ya Mas ya. Kok pilihannya ke sayur gitu Padahal ya? dari sekian banyak, mungkin dulu pernah bisnis, kok nggak yang dulu yang pernah di bisnis itu dievaluasi terus dikunjungi lagi ide itu, kenapa malah benar-benar Sayur. berbeda, kok sayur itu pemicunya apa tadinya itu? Ya, kalau itu emang idenya murni awal tuh dari saya. Jadi dulu itu kan memang kita usaha yang lama kan ada banyak karyawan. Tiap hari ke pasar. Males, capek gitu kan, harus pagi ke pasar, nanti bawa barang itu satu tas gitu berat. Terus ketika kita sudah bisnis di botol bekas itu kan kita kondisinya sudah keuangan sudah oke. Jadi pekerjaannya kalau dulu itu Pak Yogi, kalau di awal kan memang babat sendiri ya istilahnya. Kalau yang sekarang ini sudah di rumah, banyak di rumah, sudah ada sopirnya. Nah kerjaan saya itu hanya ini, transfer, nanti juga buat jadwal pengiriman, terus nanti juga terima transferan lagi dari supplier. Nah itu akhirnya kan bosen, sehari nggak ngapa-ngapain. Saya tipenya kan orangnya butuh tantangan lagi kayak gitu kan. Nah itu sempat izin sama Yahya itu mau bikin warung, mau bikin kuliner. Jadi pengen buka warung soto, warung pecel, itu nggak diizinin sama sekali sama Pak Yogi. Jadi ini waktu sebelum mau proses hijrah? Ya malah. Sebelum memang punya pengen aktivitas. Udah pengen ini lagi aku bisnis apa lagi ya. Gitu ya. Masih ada waktu. Pas momentumnya itu tadi, momentumnya WSS lahir itu di seper akhir-akhir. Jadi di saat kita Botol masih jalan. Botol itu sebenarnya masih jalan. Tapi non miras. Miras. Tapi WSS itu kita sudah mulai ada pandangan. Jadi awal mulanya WSS berdiri itu istri kan ke pasar terus setiap hari. Belanja setiap hari ke pasar. Terus punya ide, ya kalau kita buat sendiri aja. Jadi nanti untuk mengcover karyawan sendiri. Jadi utamanya di situ awalnya. Jadi nggak usah besar-besar dulu, kecil-kecil. Jadi terbuat dari bambu dulu atau gimana. Jadi tradisional. Nah, dari situ awalnya. Terus saya, kok masuk ya? Akhirnya saya setuju. Nggak tahu itu dibolehin. Setuju. Enggak apa-apa Bu, ayo. Jadi saya antar, saya dampingi. Nah, jadi proses botol itu masih jalan tapi sudah Udah minus. Sudah itu masih positif apa minus? Masih udah minus. Sudah kita
mirasnya sudah kita stop, Iya, tinggal iya, yang nggak nutup sama sekali. Iya, jadi karena timnya karyawannya kan masih dipertahankan ya waktu dulu itu ya 40-an karyawan dipertahankan, jadi biaya banyak ya, operasionalnya 40 tinggi. Ya, karena ini Pak Agung, botolnya itu satu gudang belakang itu full botol dan tingginya itu berapa meter ya? Tumpuannya itu Itu padahal non miras. yang miras. yang semua, miras. semua miras. Akhirnya non miras kan berkurang, Iya. tapi timnya Tetap coba kita mau dihentikan. pertahanin. Iya, paham. Akhirnya minus gitu, terus saya juga ngelihat ini sebetulnya ide itu dari warung sayur sebelah. Jadi ada warung sebelah tetangga desa gitu ya. Itu dia itu yang ini apa? Warungnya kecil, sempit, tiap hari itu antri. Wah, saya mikir wah ini peluang ini bikin kayak gini, tapi mungkin lebih lebar dikit, pelayanannya oke. Kalau di sana kan pelayanannya kurang oke, karena pagi-pagi sudah antri, jadi kan banyak ini ya, mungkin emosi gimana. Yang belanja juga pengennya cepet-cepet, nah kayak gitu. Akhirnya terus ini awal mulai dari dibeli. situ sih kita akhirnya berdirilah WSS. Tapi memang ala-ala masih apa ya? Soalnya kita belum punya ilmunya ya ke retail fresh lagi. Retail fresh kan handlingnya kan Lebih susah ya? lebih Ya. rumit, lebih susah. Jadi kita masih tahap belajar waktu itu memang. Waktu itu terus berarti belanja sendiri. Iya, belanja belanja sendiri. sendiri Jadi- jam 1, jam 1 Jam malam. 1 saya tadinya tuh gini, sempat juga kepikiran, wah bangun pagi terus tiap hari. Iya, berat pasti itu jam Berat 1. sekali ya, wah luar biasa. Itu beratnya double-double loh kita. Didatangi pihak bank, terus Iya, transisi ya. usaha botol minus. Yang ketiga usaha baru masih ini mulai. Jadi secara fisik dan pikiran kita benar-benar terkuras itu. Iya. Tapi nggak sampai down gitu mentalitasnya. Sempat ya, Sempat sebentar tapi ya alhamdulillahnya itu ada teman yang mensupport kita. Jadi memang kita bergaul dengan orang-orang soleh itu untuk saling menguatkan itu tadi. Jadi memang teman-teman ini dia di saat kita waktu down mereka tuh yang membuat kita semangat lagi. Jadi ayo lanjut lagi. Seperti apa contoh penyemangatnya? Atau bentuk down-nya dulu. Bentuk down-nya. Apa pengen balik ke Ya itu tadi. Oh, gitu. Jadi sempat jadi kita di usaha warung sayur itu omset sehari kan cuma 2 juta, kok dulu 2 sedikit juta. ya, sedikit. Terus profitnya itu kegerus dengan yang loss-nya itu. Jadi ya minus juga sebenarnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan usaha lama kan sudah running ya, sudah apa namanya? Sudah Contoh jalan. biar ke gambar nominalnya berapa versus berapa? Ya kalau sayur mungkin omset kalau 2 juta bagi 2 juta per hari. per hari ya, itu toko yang sekelas kita kecil termasuk. Iya, iya. Karena loss-nya juga tinggi ya, freshnya itu. Ya, tapi Di situ. kalau dulu mungkin belum paham ya masalah waste-nya itu kayak gitu. Terus belum kalau paham. omset dulu kan sekali transfer masuk 100 juta, Oh, siap. 150 juta. Beda banget itu ya. 2 juta karena 100 juta maksudnya. Ya pantes sih, galau. Galau. 6 bulan galau. Aduh. 6 bulan itu. Jadi enggak. Mikirnya 6 bulan. Iya, Mikirnya proses hijrah. Itu berarti yang bikin nguat paling diingat nasihat apa, Pak? Yang menguatkan dari temannya tadi. sampai terus yakin di sini. Ada ingat nggak nasihat yang paling berkesan? Nasihatnya sebenarnya umum-umum saja ya. Yang penting istiqomah ya. Istiqomah. Ini memang ujian bagi kita ya, ujian. Jadi semua itu berproses, nggak ada yang instan gitu. Ya, tapi waktu ngejalaninya ya kita benar-benar galau benar. Jadi kalau orang ngomongin itu kan enak ya Pak Agung ya. So nanti pasti berlalu. Tapi ketika kita ngalami itu biasanya sudah enak. Sekarang harus ke pasar pagi tiap hari. Dan itu membuat kita kolesterol naik ya istilahnya. Karena habis sarapan tidur itu. Tidurnya jadi habis sarapan gitu ya. Ya, jadi belum cuci tangan itu sudah tidur Pak, udah hilang. Ya, karena rutinitas yang kemarin itu kan nggak seperti itu ya. Jadi jam 2, jam 1 kita harus bangun, kita harus belanja. Kemudian kita harus ngangkat sendiri. Kemudian paginya ya harus jualan juga sampai siang. Jadi memang benar-benar kalau bahasa Jawanya babat gitu ya. Babat alas. Jadi Itu memang
proses belajarnya berapa lama itu sampai ketemu katakanlah oh udah lumayan ini gitu. 7 bulanan ya, 7 bulanan Lebih ya. Kayaknya Jadi, sekitar 7 kita bulan. dapat bisnis WSS ini, untung ternyata. Untung, itu ya. 1 tahunan. Wah lama ya. Panjang Iya. juga. Jadi, ternyata untung. Dari situ baru kita sudah, profitnya sudah mulai kelihatan nih. Akhirnya bukalah cabang lagi. Wih, kesusu berarti. Kesusu memang. Ternyata buka cabang bermasalah soalnya mas. Iya. Padahal kita nggak tahu sistem waktu itu. Belum Buka cabang punya itu kita sistem nggak tapi punya sudah sistem. buka cabang. Karena melihat ada untung nih, Udah prospek untung. nih, bisa nih. Untung coba kita mencoba ke kota. Tadinya kan di desa. Di desa. Kita coba di kota gitu. Ternyata juga Awalnya ini, karena kan itu benar-benar merubah ini ya. Jadi WSS itu memang awal bentuk model bisnis kayak gitu kan masih pertama. Jadi orang-orang itu ngelihatnya itu masih ini apa toko apa gitu kan. Walaupun kita sudah ini buah itu kita taruh depan, kan sayurnya juga akhirnya di belakangnya. Jadi orang yang pertama masuk itu kan masih kayak gini toh. Jadi masih mengubah pola belanja masyarakat itu benar-benar butuh waktu. Bahkan kita dulu itu kalau di Jalan WR ya cabang kedua itu ada sayur keliling itu sudah pakai tosa itu. Nah itu toko kita di sini, tukang sayurnya di depan kita agak kanan dikit, dia rame Pak Agung. Nah di kita cuma ngeliatin, karyawannya juga ngeliatin. Nah itu sempat proses kayak gitu juga. Berarti itu masalah budaya juga. Iya, ada yang berubah. Karena sesuatu yang baru gitu ya. Ya, ada sesuatu betul. yang baru. Jadi, Walaupun yang di cabang tinggal sudah running, alhamdulillah sudah running, tapi ternyata yang di Blitar belum Yang di kota belum. karena kita belum mengenal medsos waktu itu, jadi belum ada Belum iklan. diliput pecah telur juga. Oh belum ya, pecah telur kayaknya belum pecah itu. Belum kebentuk. Ya, pecah telur datang ke WSS setelah cabang ketiga kalau nggak salah. Ya, Iya, betul. iya. Berarti waktu milih varian jenis sayur yang mau dijual itu yang ngeraba-raba atau ada perhitungan pertimbangannya lah, kayaknya ini yang dipilih. Ini karena kan saya tiap hari belanja nih, jadi kan Tahu lah, mak tahu, Mas. Mama Iya. tahu, jadi apa Mama aja yang ini, cuman nggak taunya ini harus belanja berapa gitu Oh kan. iya betul. Harus belanja berapa? Kalau variannya aja kita tahu, masakan kita itu kan kalau orang Blitaran sini kan ya wis itu aja ya. Iya. Mungkin dari sayur ikatnya jenisnya ya ini. Tapi ini pertama harus belanja berapa? Nah itu mungkin pertanyaan pertama itu Mas. Paling enggak riset untuk varian itu sebenarnya kita bisa tuh ngecek diri sendiri, Iya. kita Butuhnya apa? untuk mulai belanjanya gitu ya. Baru selebihnya nanti bisa tahu. Nah, terkait kuantitas, cara tahunya akhirnya ketemu ini yang cocok. Contoh yang Barang ini jumlahnya beli segini Ya, itu kan, gimana? kan buka awal itu kan kita benar-benar ini ya mendisplay itu sesuai asumsi kita, mungkin menurut kita menarik. Ini sudah menarik ini. Jadi depan udah kita kasih jajanan, terus ada buah, terus ada istilahnya yang kepikiran menurut saya itu kebutuhan ibu-ibu ya kayak gitu. Pada umumnya kayak gitu. Tapi secara jumlah kita juga menerka-nerka dulu, nanti dari hari ke hari itu kan otomatis ini kemarin sawi sisa segini dikurangi, tapi ya manual menurut ingatan aja karena belum punya sistem, belum pakai komputer juga. trial error berarti Ya ya. betul, makanya Kebuah, lost stocknya banyak. besok biasanya. dikurangi. Tapi memang dari awal memang dikonsep seperti minimarket gitu ya. Iya, Memang pengennya. seperti itu. Karena saya melihat tadi Pak Agung, jadi di tetangga itu kan sama sebenarnya swalayan, tapi tempatnya itu jorok gitu loh, agak kotor, terus displaynya nggak terlihat. Itu saya sudah browsing itu, bahkan browsing ini penataan yang penataan misalkan kayak di mana di luar ya, di Jepang, di mana itu udah browsing, tapi kan terlalu jauh ya, kita kan tempatnya di desa, jadi kita sesuaikan dengan ini, tapi sudah mulai ini, jadi orang-orang masuk itu ini swalayan sayur, Jadi, buah kayak gitu. Konsepnya kita itu memang mengambil konsep minimarket tapi fresh. Ya, jadi barang-barang yang ada di pasar itu bagaimana caranya kita jadikan satu Minimarketnya. satu toko Tempat. tempat Ya. gitu. Lah, memang awal-awal memang bagus sih pembelinya dan lain-lain. Cuma kalau dihitung-hitung ternyata kita nggak tahu ya
waste itu ada itu kita sebenarnya belum ngitung ke situ. Iya, iya. Belum bisa Belum ngitung. bisa ngitung. Nggak tahu malah. Jadi antara omset sama loss-nya itu ternyata juga tinggi. Iya, iya. Nah, akhirnya Tapi akhirnya karena omsetnya naik gitu, jadi kita Juli buka itu 2016, kita Desember 2017 ya, 1 tahun lebih Oh, 1 tahun dikit. lebih. Nah, Baru buka cabang kedua belum punya sistem. Nah itu. Tapi ya berani aja, karena nggak tahu ilmunya. karena petarung kan. Coba aja yuk. Lihat profit buka gitu. Berarti memang dari awal sudah punya konsep bahwa ini nanti semacam minimarket untuk sayur dan buah itu memang dari awal? Atau Iya, dari di awal. perjalanan baru Dari ini cocok awal, sih, dari awal itu sudah punya gambaran idealnya seperti ini. Tapi karena kita di desa ya menyesuaikan kebutuhannya orang-orang situ kan, akhirnya nggak secantik yang kita pengen gitu. Yang di Jadi Jepang tadi. ya sudah beda banget sama cabang kita yang terakhir-terakhir ini tuh displaynya udah jauh banget. Cantik ya. Ini Iya. sekarang sudah cabang ke Ini 9, alhamdulillah. Itu di Blitar berarti berapa? 4 ya? Sudah 5. Oh di Blitar 5. Blitar 5 di Malang ada Malang 4. 4. Sekarang udah tersistem berarti misal buka cabang itu lebih mudah gitu ya. Alhamdulillah sudah tersistem, tapi belum sempurna. Jadi kita tetap apa ya namanya kalau di bisnis continuous improvement. Jadi terus perbaikan. Siap, siap. Ini aku nyeseli pertanyaan nanti kalau maksudnya penasaran anu aja gitu ya. Udah masih banyak. Iya. Maksudnya listnya masih banyak. Ya kan kalau maksudnya kan nyantet kan. Saya seingatnya. Beda tipe ya, beda tipe. Makanya saya ngajak Mas Surya. Pas ini kalau Mas Surya Pas ya. Cocok tadi. Pilihan saya nggak salah ya. Kalau maksudnya harus runtut, harus detail. gitu. Iya, alhamdulillah. Apa tadi Mas Agung? Nah, Penasaran. Dulu ini agak sensitif misal kalau kalau tidak berkenan menjawab juga tidak apa-apa. Bisa di skip. Jadi ketika dulu saya pernah mendengar waktu itu ketika saya syuting di Pecah Telur, kemudian menimbulkan ada beberapa orang yang ingin investasi katanya. Saya dengar dari siapa ya? Tapi nggak semuanya diterima gitu ya. Ada yang diterima, ada yang enggak. Itu boleh tahu maksudnya untuk pengembangan itu seperti apa? Apakah investasi seperti itu atau dana sendiri atau seperti apa? Ya, kalau tentang investor ya, jadi di kita itu kita menerima investor. Jadi ada sebagian bisnis kita WSS itu memang Pakai dana investor. pakai investor. Jadi kita bekerja sama. Cuma kerjasama kita itu sesuai dengan syariat Islam, syirkah. Jadi kita syirkah mudharabah. Jadi bagi hasil ya bagi untung. Jadi intinya kenapa kok saya nggak mengambil bebas siapa saja yang bisa masuk gitu. Jadi memang kita lihat dulu. Jadi sevisi nggak, pertama beliau itu paham tentang syirkah apa enggak, paham tentang muamalah apa tidak. Jadi seandainya pun tidak tahu nggak apa-apa, tapi mau belajar. Ya. Mau belajar, kita belajar bareng-bareng yuk gitu. Jadi kalau seandainya sudah sepemahaman, sudah tahu bisnis kan bukan cuma untung ya, bisa juga rugi. Jadi memang harus benar-benar siap. Nah, dari situ makanya kenapa kok saya nggak ngambil siapapun, ayo kita sirkah enggak. Jadi dia memang benar-benar tahu tentang muamalah dulu itu. Ya, dan sirkah pertama itu ceritanya juga ini Pak Agung, hikmah dari Pecah Telur mungkin ya. Wah, gitu. Ya, jadi waktu itu kita kan masih berapa ya? 3 cabang ya? 3 cabang, terus setelah diliput Pak Agung itu, otomatis akhirnya banyak tamu Pak Agung. Banyak tamu tuh dari Itu luar meresahkan kota. atau enggak? Awalnya itu nggak begitu banyak, tapi akhirnya banyak. Jadi hampir tiap hari kita terima tamu. Itu sampai berkunjung berarti? Iya, dari Kalimantan, dari Tangerang, dari Bandung, dari mana ya, jauh-jauh ya, Solo sendiri. Baru tahu ternyata ya ini orang Solo.
pokoknya dari luar kota malah itu kan penasaran, mungkin Iya, videonya iya. Pak Agung menarik ya. Iya. Nah, viewernya juga banyak ya Pak Viewernya ya. banyak ya. Belum Nah. syukuran sampai saat ini. Saya selalu ditagih Bu Yuna, ayo kapan syukuran gitu. Ya, Ya. Bu, dari kita nunggu momentum. Oh, ternyata ingat ya Pak Agung ya. Ingat lah. Nah, ini Akhirnya sudah lupa. sudah saya siapkan di belakang. Kebetulan Mas Surya yang nyiapkan. Iya. Jadi tadi setelah kita diliput pecah telur itu, otomatis banyak orang datang. Banyak orang datang tuh satu pengen bekerja sama, yang kedua pengen belajar. Padahal kita juga masih proses belajar itu juga ya. Akhirnya kita dikunjungi yang pertama itu orang Malang Pak Agung. Jadi orang Malang itu beliaunya itu berkunjung ke kita. Itu ngobrolnya awal sama Pak Yogi ya. Nah, awalnya sama Pak Yogi, terus juga ngobrol sama saya. Nah, itu pendekatan dari kita ngobrol ke sini, terus kunjungan ke Malang itu 6 bulan. 6 bulan baru deal kita buat Proyek pertama. ya, proyek dengan pertama. beliaunya. Ya, karena memang awalnya itu saya kurang pede, maksudnya kurang pede, wah ini sistemnya ini belum jalan. Terus orangnya itu pertama di Blitar mau ya awalnya ya. Iya, mau tadi. Tapi akhirnya terus ini ngajak keliling ke Malang, dilihatin Malang kayak gini loh potensinya Bu. Akhirnya kita setuju untuk buka di Malang. Jadi awal buka cabang Malang pun itu kita survei sendiri. Survei sendiri, nyari tempatnya, nyari apa ya istilahnya survei ke pasar, turun-turun ke pasar karena memang ternyata budayanya belanja beda lagi Malang gitu. Terus akhirnya dari situ Sirkah itu di bulan September 2022, jadi setelah pecah telur Pak Agung. Jadi kita Sirkah pecah yang telur beneran pertama. berarti ya? Ya. Dan kita Sirkah. pikirnya itu waktu kita diambil video pecah telur kan nggak ada ini ya, pengen cari Buka cabang. investor. Ya. Berarti pengen- kalau ya. ini kita podcast kan mungkin habis ini banyak lagi. Aduh. Siap. Itu tadi harus tahu ya harus mau belajar. Oh Ya. iya. Belajar. Dan itu kita gini, ketika Sirkah awal itu kan kita belum belajar ilmu Sirkah. Nah, jadi itu awalnya itu kita perjanjian MOU itu isinya nggak sesuai ini, nggak sesuai syarat Sirkah. Nah, akhirnya kita di bulan apa ya itu ikut kelas Sirkah itu. Pokoknya setelah 3 bulan, 3 bulan kita jalan dan itu juga positif, maksudnya itu kita buka di Malang itu Langsung karena profit maksudnya. sudah mengenal medsos ya, Iya, itu iya. langsung profit, langsung Iya, bagus dan pengunjungnya nggak kayak Blitar. Kayak Blitar kan sedikit dulu, nanti lama-lama banyak. Di Malang langsung kita, Langsung gede. iya langsung ini karena juga ada iklan, terus tokonya juga kita buat semenarik mungkin. Jadi istilahnya kalau investor kan ada uang, nah, ada uang otomatis kita kreatifnya ini kita keluarkan. Iya, Jadi iya, iya. pengen buat kayak gini karena ada uangnya ya kita buat. Nah itu 3 bulan kita jalan kita belum tahu ilmu Sirkah malan. Nah setelah kita paham ilmu Sirkah dan paham oh ternyata kemarin perjanjian Sirkah kita salah. Nah itu coba kita sampaikan ke investor Pak Agung. Terus alhamdulillahnya investor itu mau, ya? Oh, dan kita belajar bareng itu Akhirnya kita belajar bareng. belajar bareng. Terus saya juga dari PPT kelas Sirkah itu saya nerangkan, terus beliau juga menerima. Akhirnya ini itu pasal-pasalnya di perjanjian Sirkah akhirnya banyak revisi banget. Jadi kita ganti itu alhamdulillah juga jalan sampai sekarang. Dari situ akhirnya ya mungkin keberkahannya ada ya. Nah, dari situ akhirnya bisnisnya itu berjalan dengan baik juga ya, bagus. Sampai sekarang pun Sampai alhamdulillah. sekarang. Datanglah investor kedua, ketiga, keempat. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah sesuai Sirkah yang tadi Sesuai ya. Ya dengan sesuai. Sirkah. Jadi kalau mau Sirkah ini harus paham dulu nih. Paham dulu. Ini loh kayak gini loh. Atau Sirkah. minimal kalau belum paham mau belajar. Ya. Misal sekarang berarti fokusnya di Malang sama di Blitar. Misal ada yang mau di kota lain apakah bisa juga? Kalau sesuai blueprint kita, nah itu pengennya Malang Blitar dulu kita optimalkan dulu karena nanti beda daerah itu kayaknya nanti juga harus belajar lagi karena iya budayanya beda lagi. Memang budaya itu begitu pengaruhnya terhadap Pengaruh. Jadi kalau di Blitar itu kita peak hour-nya itu kan pagi ya. Pagi itu dari jam 5 kita buka itu bahkan ini cabang Tinggal sama Blitar, cabang WR itu aja beda. Bukanya juga beda. Kalau cabang Tinggal 4:30 udah buka. Kenapa? 4:30 lebih 10 customer sudah masuk. Kalau di Blitar itu lebih jam 5 lebih kayak gitu. jam 6, ke jam Kalau 6. di Malang beda lagi. Di Malang itu mungkin ini ya polanya mereka pekerja itu kan nyiapin belanjanya sore. Jadi peak hour-nya sore hari. Di atas jam 3, jam 4 lah, 3 ke atas itu malah rame-ramenya gitu.
yang membedakan jam bukanya aja atau komposisi yang dibelanjakan juga? Misal belanja sayur sama buah atau belanja sayur sama daging atau apa itu sama? Variannya beda. Variannya bedanya sedikit dengan Sedikit yang ya. Blitar ya. Karena masih Jawa Timur aja ya. Kultur belanjanya Malang Blitar itu berbeda. Kalau di Malang itu lebih banyak yang di sore, kalau di Blitar itu di pagi. Waktu aja berarti. Ya, sama variannya beda Pak. Misalkan kalau di kita kan nggak mengenal ini ya, masih pakainya sedikit mungkin satu contoh itu timun baby. Di Blitar kan nggak begitu pakai. Di Malang itu malah timun biasa itu yang aneh. Semuanya pakai timun baby. Ya, kayak Harus gitu. harus menyesuaikan ya akhirnya. Di Malang kayak selada air itu laku keras, banyak. Di sini paling jualan 5 ikat sudah cukup. Nggak laku. Ya, 5 ikat 5 sudah ikat cukup. aja. Ya, kayak gitu. Kalau di Malang sampai berikat-ikat. Ya, karena kan memang orang Malang sayurnya sukanya itu gitu. Jadi memang mempelajari ini. Behavior market Iya. ya. Setiap buka mesti terus merhatiin ada Iya, trial ha-ha. setiap buka. Itu sampai ketemu fit gitu antara jam buka sama komponen isi swalayan sampai berapa bulan trialnya? Kalau Malang dulu kita sempat ini, jadi saya butuh laporan misalkan di jam, kan pertama kita buka kita samakan dengan Blitar. Bukanya itu 4:30 sampai 8:30. Ternyata oh kok beda gini ya, akhirnya sekarang itu jam 5 karena kan anak-anak butuh prepare ya, butuh siap-siap, jadi jam 6 itu sudah mulai ada customer. Nah itu kita pakai data paling enggak itu 3 bulan itu baru kita mutuskan. Oh, 3 bulan. Dan dulu itu kan jam buka tutup itu masih ini sempat berubah karena memang beda ini. Iya. Kalau nominal apa buka satu toko itu kisaran berapa bisa disampaikan atau enggak? Enggak bisa. Bisa nggak ya? Ya, Kisaran. kisarannya ya Mulai berapa sampai tergantung ya, Di sebenarnya atas berapa gitu? tergantung tempat juga ya. Antara Malang Blitar juga berbeda. Kalau paling tertinggi di kita ya sekitar 400 Lebih 400 ya, lebih. 450-an lah. Ya kalau di luar sewa paling ya 300 lebih karena Itu pun sewa pun juga beda. Di Blitar kita dapat 20 juta. Bahkan cabang tinggal itu masih 89 juta. Di Malang 55, 60. Jauh, Ya beda jauh. Siap. Nah, lanjutan. Itu bisa barengan nggak? Misal satu toko diangkat berapa orang atau harus satu orang? Bisa. Sebenarnya kalau sistem di Sirkah itu kan pemodal berapa, kan bedanya cuma pemodal dan pengelola. Oh iya. Jadi pemodal berapapun selagi si pemodal itu siap mau itu nggak masalah gitu ya. Ya, ataupun patungan nanti tinggal porsinya dibagi berapa orang. Ya itu bisa tapi kita belum itu. Oh, belum ya? Belum mulai ya. Yang saat ini ada ya antara Satu-satu. pemodal, Ya. pengelola. Lebih enak kali ya. Ya. Karena dapatnya itu Mas ya. Tapi yang menarik terkait Sirkah tadi itu Mas. Kalau bedanya secara umum antara Sirkah dengan skema investasi pada umumnya itu letaknya di mana ya Mas Yogi? Mungkin bagi untung ruginya itu. Kalau ini gimana? Jadi kalau secara umum mungkin kan kalau rugi itu bagaimana gitu kan. Kalau di kita rugi ya harus rugi dan rugi Bagi itu rugi kan? iya bukan bagi rugi. Bukan iya, bagi rugi. Mungkin namanya benar ya bagi rugi, tapi pengelola itu ruginya secara tenaga, waktu kayak gitu. Pikiran. Jadi kan nggak bayaran gitu ya istilahnya. Kalau pemodal memang harus menanggung kerugian uang karena kan modalnya pure dari satu pemodal. Tapi apa pernah sampai rugi gitu? Pernah. pernah. Iya. Kita cabang sendiri aja sampai ada yang 2 tahun 2 ya. tahun baru Ada. Ada baru yang 2 tahun itu baru profit. 6 bulan langsung profit ya ada. Jadi sangat ini hasil itu. Jadi kita ikhtiarnya sama, hasil itu belum Berbeda. tentu. Ya. Berarti yang penting jangan berhenti aja. Nanti insya Allah akan profit pada waktunya gitu ya. Iya. Tapi kalau seandainya alhamdulillah sekarang ini kan karena sudah banyak cabang, jadi kita balance. Jadi barang-barang yang toko baru itu kita selalu ngasih barang yang bagus-bagus ya, biar untuk customer itu Tertarik. Jadi ya. barang yang satu hari dipindah ke toko yang yang lain. sudah running. Ya itu yang untuk sayur yang bisa 2 hari. Contoh misalkan kayak kubis, timun itu kan 2 hari masih. Iya, masih oke. Berarti yang saya tertarik juga yang 2 tahun rugi. Itu kenapa dipertahanin kok? Biasanya kan aduh rugi ini tutup aja lah sekalian daripada cuma androgoti. Yang jadi pertimbangan itu kenapa kok 2 tahun dipertahankan sampai akhirnya 2 tahun?
itu Karena ruginya nggak banyak. Waktu kalau itu saya sama istri kadang sedikit Ada perbedaan. gitu. Jadi kalau saya sekira 6 bulan 7 bulan kok nggak sulit naik tutup. Tapi kalau istri masih ayo nggak Ya, apa-apa, ada coba pertimbangan lagi, ini, ada coba lagi. pertimbangan. Jadi kita coba promo dulu. Terus kan secara tempat ini sebetulnya oke. Misalkan ya, ternyata ketika kita audit kompetitornya tuh banyak. Dan ini apa itu? Kita miss di ini. Jadi masih ada satu toko yang sampai rugi 2 tahun itu ini. Dia itu di kompetitor itu boleh kasbon. Nah, di kita nggak ada Nggak boleh. kasbon. Nah, di kita kan tunai. Nah, itu ternyata juga bawa pengaruh ya. Ya, tapi sekarang kan sudah 2 tahun ya, jadi udah lewat masa Sudah krisis. lewat. Alhamdulillah sekarang udah berarti profit. kan untung nurut Bu Yona. Coba nurutnya Pak Yogi kan tutup. Tapi pindah ke tempat. Tapi bisa jadi pindah lebih untung. Ya, karena kan Ya, nggak tahu juga ya. kita tegasnya ikhtiar aja. Kalau hasil itu, walaupun kita udah samakan, walaupun mungkin survei sudah sesuai prosedur, hasilnya nanti insya Allah bagus. Tapi ternyata tetap Allah yang menentukan. Iya. Itu faktor yang memang Saya ini ya. sepakat itu. Nah, indikator yang tadi ketika masih ke 2 tahun itu yang bikin PD ini masih prospek waktu lihat nilai ada Apa? indikator apa ya? Ini karena satu itu tempatnya itu padat penduduk. Itu di mana sih Bu Yona? Di Blitar, tepatnya di Jalan Jati ya. Cabang keberapa itu? Cabang keberapa ya? Cabang kita yang keempat. Oh, keempat. Keempat ya. Tapi udah lewat 2 tahunnya alhamdulillah. Sekarang udah Nah lebih. itu dia padat penduduk, tokonya juga ukurannya besar, terus sebenarnya kalau ngelihat daya belinya masyarakat situ kan udah termasuk kota harusnya, tapi ternyata beda. Karena dia itu posisi di pinggiran kota, jadi jadi beda sama jalan WR itu daya belinya beda banget. Nah, itu berarti apa dilihat penjualan naik terus, ada tren yang dilihat positif sehingga tetap Ya, dipertahankan itu. masih ada tren tapi lambat sekali. Jadi rugi tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau kita ruginya besar tuh pasti pikir-pikir. Kita pernah cabang ketiga itu kita tutup juga ya. Tutup Karena pindah ruginya tapi besar. profit akhirnya alhamdulillah. Oh, yang itu karena berarti ada batasan kapan nutup itu kalau Ruginya batasan terlalu ruginya besar. Iya, dan kenaikan kunjungan, positifnya itu. tren positifnya itu ini nggak ada progres. Jadi kunjungannya indikasinya juga nggak naik-naik, omsetnya juga segitu-gitu aja. Boleh dibilang untung standar batas minimal rugi atau batas minimal untung itu di angka berapa Bu kalau omset itu? Kalau kita yang sekarang ini mungkin sekitar 9 jutaan ya. Kalau di Malang ya, beda Malang beda Blitar karena biaya operasional beda. Oh, yang Blitar aja. Kalau Blitar itu insya Allah 8, karena kita belum pernah omset di bawah itu ya. Kita buka yang cabang terakhir ini omset langsung 8 itu langsung profit. Jadi 8 ya. Sebenarnya kalau di 8 itu 7 atau langsung 6 profit. itu bisa mungkin agak Iya mungkin berpikir ya. ulang gitu ya. Karena kan itu pengaruhnya banyak ya, biaya operasional mulai dari sewa, mulai dari kalau Malang itu kan gaji lebih tinggi, UMR lebih tinggi daripada Blitar. Nah, satu itu- outlet berapa orang Bu? Satu outlet kita pasang kalau toko awal itu biasanya antara 5 sampai 6. Ya. Toko kita sudah berjalan itu bisa sampai ada yang 13. 11, 10. Shift gitu Pak ya? Shift. Ya, ada 2 shift. Ada 2 shift. Nah, tadi kan banyak ngobrol Menarik. tentang seru-serunya. Oh iya. Tadi tapi disebut juga ada yang tutup. Kalau tantangan di bisnis jualan sayur segar gini apa aja? Tadi sempat ada WIS, nah itu bisa lebih lanjut, lebih lengkap WIS itu gimana? Yang tantangannya Bu Yona? Ya. Wes itu sisa Wis biasanya. itu Buang. yang terbuang. Yang terbuang, Nah, iya. kalau kita Busuk lah. Iya bisa busuk, susut ya. Ternyata sayur itu susutnya banyak. Nah, jadi kita kan udah ini ya, alhamdulillah udah neliti. Jadi sayur apa yang susutnya banyak. Misalkan kalau cabe itu juga ngeliat kondisi sebetulnya. Itu rata-rata dalam 10 kilo itu kalau semalam itu susut 4 on. Pernah itu. Nah, kan 4 on udah berapa itu ya? Kalau pas cabai mahal lumayan itu. Iya. Nah, terus kalau waste itu bisa dari ini. Jadi ketika kita buka toko baru, itu kan kita pengennya nampilin yang harus menarik displaynya. Otomatis kan secara kuantitas juga ada minimal ya, minimal display itu berapa kayak gitu kan.
Nah itu juga nanti waste-nya juga banyak. Kenapa? Karena kunjungannya masih belum banyak, masih ngenalin di daerah situ. Terus waste itu bisa ini dari barang rusak itu macam-macam ya. Kalau mau ngomongin waste itu bisa waktu pengirimannya, waktu di tempatnya, waktu keluarnya kan juga bisa. Jadi rata-rata itu karena rusak, susut, hilang. Kayak gitu. Jadi kalau tersistem itu jadi kelihatan angkanya ya waste itu. Tapi kalau kita nggak tersistem itu Bingung cuma ya. Ngira-ngira. kira-kira. Jadi saya kira-kira tahu Iya. habis. Tapi kalau tersistem terus tercatat itu kelihatan sebulan waste-nya itu berapa itu kelihatan. Jadi kita nganalisanya akhirnya ini bukan mudah, susah sebetulnya. Karena itemnya banyak. Karena dicatat menjadi mudah. Iya. Atau tetap susah. Susah sebetulnya, Susah karena ya, gini ya. Tetap nggak mau mudah begitu. Jadi kita kemarin itu kan ini ada percepatan buka cabang ya, buka cabangnya terlalu cepat. Akhirnya kesiapan SDM itu juga belum begitu siap. Itu juga membawa ini Pak, handling produknya juga sering nggak sesuai SOP kayak gitu kan. Nah itu juga membuat waste-nya tinggi. Nah dari situ kita belajar lagi nih 2024 ini kita memang stop nggak boleh buka cabang ya. Itu anak-anak sampai ngerem. Jadi saya itu ibarat gini. Jadi misalkan orang pengen maju itu sama timnya ditarik gini. Iya. Bu jangan buka cabang dulu ya, kita ini perbaiki internal Kayaknya prosesnya. kecanduan buka cabang. Ya karena buka cabang itu mudah Pak. Iya, mudah ya. Banget. Yang susah Kita tinggal mempertahankan. buka. Nah betul. Yang susah itu bagaimana sustain kan gitu. Kalau buka cabang aja gampang, cari tempat, display sudah oke, layout juga sudah punya, tinggal buka gitu aja. Yang susah bikin rame, sustain, Ya, profit, betul. nah, itu susah. Jadi wajar kecanduan itu wajar. Wajar ya. Ya, kecanduan Ya. buka cabang itu wajar sih. Ya, dan itu kalau ngelihat progres ya, kita misalkan handling lost stock itu kan memang masalah terbesar kita dari awal kita buka sampai sekarang bukan tetap lost stock ya. Nah itu alhamdulillah yang ini sudah tahun ketika kita diam, kita nggak buka cabang, kita benar-benar perbaikan ini ya, sistem perbaikan di SDM-nya itu benar-benar turun ternyata. Jadi kita akhirnya Terhandling ya. bisa optimal di profitnya, walaupun belum sempurna ya, tetap ini proses Tadinya itu belajar. investor dapatnya cuma berapa, sekarang udah agak naik. Nggak tinggi. Kayaknya peluang dibagi investor. Sebelumnya waste-nya Atau investor lama. Jadi kalau kita pakai persentase, jadi kalau toko awal buka itu bisa sampai 10%, 12% dari omset. Ya, gede banget. Itu hilang. Misal omsetnya katakanlah Itu mengurangi profit. 10 juta itu waste-nya bisa sampai 1 juta. Iya. 10%-nya. Jadi Akhirnya mengurangi Profit ya? ya mengurangi profit di akhirnya. Jadi kalau memang nggak siap itu kadang keri ya. Ketakutan. Iya. Jadi kalau waste-nya 1 juta sehari, waste 1 bulan bisa 30 juta. Iya, benar. Jadi memang handling itu penting sekali ya. Jadi makanya kita coba meramu ya, berusaha untuk cari cara biar untuk mengurangi itu. Nah kalau tokonya emang progresnya baik, biasanya itu 10%, biasanya nggak sampai sih 8%, terus nanti jadi 6%, 5%, 4%, akhirnya sampai ke target maksimal loss stock kita itu 2%. Wih, Ya. luar Sekarang biasa sudah lah. sampai 2%. Ya, sekarang- Dari yang 10% sampai 2% Iya, luar biasa. ya itu proses belajar Pak. Tapi memang sebenarnya kan kalau bikin minimarket fresh, itu yang kendalanya di situ. Kan kejar-kejaran sama itu expired yang sangat cepat. Itu memang kalau sudah bisa diformulasikan sampai 2%, keren berarti sudah. Ya, alhamdulillah Tinggal kita sistemasinya nanti. Ini masih scale up-nya. di 2% lebih dikit kadang, tapi kalau ada toko yang benar-benar performnya bagus itu 1, bisa. 1, Iya, 1, Luar biasa. Oke, nanti kalau setelah ini sudah kita tahu ramuannya, kita kunci Formulanya ya. formulanya ya. Iya, ada kunci. Nanti 2025 gas lagi aja. Ya, betul, siap. Nih siap-siap nih ya 2025 gitu. Oke, guys. Saya pernah juga Oke, dapat gas. itu bocoran dari waktu itu Pak Yoyo ya yang punya WSS juga sih. Ya, warung spesial sambal. Spesial Itu ada W-nya juga ya. Ada W-nya kalau nggak. Apa SS aja, SS aja. Bukan, spesial bukan. sambal. WSS juga sama. Ada W-nya ya. WSS juga Yang kan? Mas siapa itu Yoyo. yang
stick itu juga WSS. Oh, iya. Saya juga ya. Kita ada sama. 3, Saya alhamdulillah. sudah Nanti mudah-mudahan menginterview- besar semua ya. Amin. Saya sudah menginterview 3 WSS sih. Oh, iya. Nah itu gini, dulu pas waktu pandemi itu juga sama juga karena mengerem juga karena dia dipaksa rem sama keadaan pandemi nggak bisa expand, dia harus menurunkan nilai HPP kan terkenal murah juga ya. Jadi dari yang HPP di sana itu berapa persen itu pas waktu nggak buka cabang itu bisa turun 5% atau berapa gitu. Itu pencapaian yang luar biasa sekali gitu. Jadi karena kan kali 110 cabang. Iya. Nah, itu. Iya. Memang proses ini ya, proses belajar itu nggak ada habisnya. Jadi ketika kita sudah menemukan formula pas, pengennya lebih efisien, efektif lagi. Menurut saya proses berhenti juga, berhenti untuk tidak nambah Ya, itu juga betul. Mengendalikan diri. iya, mengendalikan diri. Akhirnya kita jadi melihat ke dalam gitu Iya. ya. Tidak selalu melihat keluar gitu. Pentingnya jeda. Iya, jeda Iya. gitu Gitu kan, pentingnya jeda. Akhirnya kita jadi bisa mengevaluasi diri. Iya. Gitu ya. Lebih ada ke gambar sih sekarang terkait bisnis sayur itu seperti apa, lebih ada ke gambarannya. Nah yang nggak kalah menariknya itu terkait hutang bank yang ratusan Oh, iya. juta. Oh, balik ke hutang lagi nih. Akhirnya lunas, soalnya banyak yang terjebak hutang itu juga banyak kegelisahan. Apalagi sekarang belum lagi yang pinjol lah. Itu kan makin memperparah suasana sehingga banyak orang malah mentok, putus asa yang ada. Termasuk yang di komen-komen pecah telur itu banyak yang minta didoain semoga cepat lunas hutang, biar tenang karena dia juga dikejar-kejar. Kejar utang. Nah, Kejar temannya Mas Surya ya. teman-temannya saya dulu. Jadi dan Pak Yogi Buyono ini yang berhasil gitu. Itu sebelumnya nilai utang awal itu berapa itu bisa dibagikan nggak? Iya. Ya, dulu tuh awal kita bisnis yang lama kan kita memang pakai uang pinjaman ya. Itu kisaran sekitar 925 Total itu ya. total semuanya. Kemudian dari situ kita ngembalikan waktu kemarin tuh per sertifikat. Jadi Per SAM. per SHM. Jadi satu SHM yang kita ambil dulu, jadi masih sisa sekitar 700 waktu itu yang terakhir. Sebenarnya saya sudah dari awal setelah memutuskan untuk berhenti itu negosiasi. Itu di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Ya. Kita negosiasi untuk percepatan pelunasan seperti itu. Tapi selalu gagal. Nggak boleh, nggak ACC. Akhirnya berlarut-larut terus. Akhirnya dari situ uang yang kita kumpulkan kita kumpulin terus saja. Tadinya untuk kita ngembalikan ke perbankan, mereka karena maunya plus dengan denda, penalti, bunga dan lain-lain. Iya. Kita ingin ngembalikan pokok utang kita. Tapi karena sistem mereka nggak boleh, akhirnya ya udah kita tabung aja itu. Oke. Uang kita tabung selama bertahun-tahun kayak itu. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun kita Ya, tabung. bertahun-tahun tapi di awal mungkin nggak sebesar yang terakhir-terakhir ya, karena kan bisnisnya udah berkembang. Sudah Pak Agung. berkembang. Dulu kita nyisahkannya ya nggak sebanyak yang sekarang. Dulu ya sedikit kita pokoknya istiqomah niatnya ingin melunasi gitu. Waktu usaha botol ya dia proses hijrah, kita didatangi bank, itu kan sudah proses lelang kalau nggak salah. Oh, udah sampai Ya, mau dilelang kan kayak gitu kan. Terus akhirnya karena SHM itu yang terbesar punya ibu ya dulu ya. Kita ada 5 SHM waktu itu. Jadi yang paling besar itu punya ibu. Nah ibu itu seperti ini, nggak ridho gitu Pak Agung. Kan ini solusinya dari bank gimana? Oke kita jual aset. Jual aset itu kalau asetnya yang berapa SHM ini kan tanahnya ini yang depan ini punya ibu. Kita beli sendiri itu di belakang. Nggak mungkin kita jual belakang yang angkanya kecil untuk melunasi hutang. Akhirnya dengan bank itu komitmen untuk jual aset. Nah, ketika proses jual aset kita tawarkan itu juga nggak segampang itu ternyata karena mungkin nilainya besar gitu nih Pak Agung. Terus akhirnya ibu itu bilang gini sama saya,
sempat laku juga ya, sempat laku. Oh, yang beli itu Gus Samsudin itu. Oh, Gus Iya. Samsudin. Iya. Oh, tenang gitu ya. Tenang. Jadi Gus Samsudin itu kan punya usaha hafalan, jadi sempat ya kenal tapi nggak kenal baik gitu ya. Nah itu waktu itu ditawarin karena dia berteman sama adik yang nerusin usaha hafalan. Nah itu ditawarin kayaknya laku 1,1. Laku 1,1 itu sudah proses lelang 1 berjalan. Akhirnya ketika kita takut dilelang kan, takut dilelang akhirnya terus dijual ke Gus Samsudin itu, terus tapi ibu itu kayak ini mau pembayaran itu kayak gerundel gitu loh. Terus saya bilang ke ibu gini, Bu ini gimana? Terus kan aku kok sih berat kayak gitu, aku berat melepas ini karena ini memang benar-benar dulu itu proses perjuangan belinya kan dari ibu ya. Terus akhirnya saya kan juga merasa ini ya, wah ini berarti wis bismillah lah. Saya akhirnya juga minta doa restu sama ibu. Kalau memang ibu itu nggak mau dijual, saya minta doanya ya Bu. Nanti ini proses dengan bank tak nego. Nah nanti ini akhirnya saya dari usaha ini mengumpulkan untuk bayar hutang. Itu walaupun masih pertama terasa berat ya, karena kita mungkin profitnya nggak seberapa waktu itu. Masih cabangnya juga masih cabang berapa ya dulu ya, 2 apa berapa ya, ya akhirnya terus ibu itu ya wis, akhirnya ibu ridho kalau kita yang ini lunasin hutangnya itu, akhirnya terus alhamdulillah sampai sekarang ini ternyata juga diijabah gitu. Jadi memang doa ibu ini juga ini ya membawa ini. Nah terus akhirnya Gus Samsudin itu akhirnya dibatalkan Pak. Jadi bisa dibatalkan karena kan masih DP berapa gitu ya. Akhirnya oke Bu, ini wis minta doanya. Nanti dari hasil usaha dibayarkan untuk bayar hutang ini gitu. Akhirnya berarti lunas itu Lunas masih tahun ini ya. baru kemarin ini ya. Awal Ditaruh-taruh ini tahun 2024 ini. Ya, karena proses ini negonya yang panjang. Sebenarnya dari pihaknya Bu Yuna dan Pak Yogi ingin mengembalikan tanpa ada tambah-tambahan, Ya, kayak gitu. tapi di sana nggak mau. Nggak gitu. mau. Jadi kita masih Peraturannya Mas Surya seperti itu. Mas Surya ini ya. Mohon maaf. Tapi akhirnya bisa. akhirnya bisa, alhamdulillah. Ya karena mungkin waktu ya. Terus kita juga kooperatif ya sama mereka. Jadi dipanggil datang, mereka datang temui. Terus Kita ngirim surat juga. kita prosedural juga kita lakukan. Intinya kita nggak lari. Intinya kita itu amanah harus kita selesaikan. Cuma yang kita minta jangan ada Tambahan, kita pengennya bayar pokok. bayar pokoknya. Itu setelah bertahun-tahun loh ya, berapa tahun coba? 2017 17 sampai 2024. Sampai 2024. Iya, sebetulnya sempat turun juga dari bank. Jadi misalkan bank minta senilai X gitu ya, itu udah diturunin. Oh. Udah diturunin. Tapi kita bergegek ini, tetap nggak mau ini. Tetap pengennya bayar pokok. Sampai berapa gitu? Tambahannya sampai berapa? ya berapa persen ya? Ya sudah ada potongan sebetulnya kalau Potongan, dari tapi bank. masih tetap ada tambahan itu Nah, kan tadi kita ya. nggak boleh Padahal bayar kan tambahannya. yang kita diyakini Pak Yogi nggak boleh ada tambahan. Iya, ya, betul. Akhirnya 2024 Tapi kemarin kalau uang sudah siap sedia, cuma itu uang itu nggak kita otak-atik. Ya, memang didiamkan untuk Didiamkan untuk itu. Betul. Jadi nggak dipakai juga untuk Nggak pengembangan. dipakai untuk apa. Itu bentuk keseriusannya Pak Iya. Yogi juga ya. Jadi memang benar-benar itu uang ready. Jadi sewaktu-waktu dia, oke Pak Yogi, siap. ya langsung, pernah kita bentukkan itu dalam bentuk mobil mungkin ya. Tapi kalau mobil kan liquidnya cepat. Jadi sekali kita pengen ini langsung jual kayak gitu. Tapi itu susah sih, maksudnya lihat uang segede Iya. itu utuh, pengusaha, tapi nggak make ngutak ngatik Ya, itu kan. tapi uangnya kan awalnya nggak segede itu Mas. Jadi kan sedikit, sedikit. Kekumpul jadi pas itu di tahun berapa berarti? Sebenarnya tahun kemarin tuh kita sudah siap. 2 tahun kemarin ya. Ya, tahun 2022 itu udah siap. Karena dibarengi ini sih Pak Agung juga kita bangun DC kayak gitu. Jadi uangnya juga Coba di tapi sedikit, nggak berani yang jumlah banyak gitu loh. Jadi waktu tapi tetap bisa. Ya tetap gitu bisa. ya. Jadi Tetap bisa ngupayain. Semisal pihak bank itu ayo sekarang gitu itu wes paling jual mobil apa jual apa itu insya Allah tetap bisa. Nah kalau buat teman-teman yang sekarang ini lagi
bingung tentang hutang ya. Sarannya untuk mereka apa? Kalau misalnya tadi Pak Yogi sempat ke komunitas sehingga ada teman sharing. Nah itu sebaiknya kalau yang pas mentok bingung, itu langkah pertama yang bisa disarankan itu apa? Kalau perihal hutang ya, jadi hutang itu sebenarnya boleh ya. Yang nggak boleh kan di agama kita kan ada kelebihannya itu. Ribanya. Iya. Jadi kalau seandainya kita sudah terjerat, itu kalau dipikir sendiri memang nggak nyampe. Nah, kita perlu komunitas. Kan sekarang sudah banyak komunitas yang mengarahkan untuk penyelesaian. Ya, diajari sampai teknisnya. Teknisnya juga. Terus bergabung berteman dengan orang-orang yang nggak punya hutang juga. Nah, jadi visi misinya itu sama. Jadi kita itu akhirnya termotivasi dari situ. Jadi kalau ingin cepat selesai hutang ya niatnya tuh tetap harus utama, niat untuk bebas hutang. Kemudian kita berkawan dengan orang-orang yang sevisi itu tadi. Seolah tinggal tunggu waktu aja itu. Ya, mungkin yang perlu dilihat ini juga ya, kan ada banyak penyelesaian. Mungkin pilihan kan banyak. Ada kalau masih punya aset itu jual aset, mungkin dibayar dengan ini hasil usaha. Nah, kadang itu kita pernah nemui orang yang memang sudah jatuh, terpuruk, usahanya sudah hancur juga, terus dia nggak ada aset. Nah, itu mungkin yang agak kesusahan. Tapi pihak bank pun sendiri sebetulnya juga melihat bahwa ini asetnya dengan utangnya itu mungkin nilainya bagaimana. Jadi intinya kalau kita itu sudah bertobat itu pasti dikasih jalan. Sepakat sih, sepakat. Tinggal waktu aja sih. Allah akan memberi kemudahan kita di waktu kapan. Dan waktunya pasti pas. Iya, waktunya pasti tepat. Kalau pun nanti nggak ada jalan di dunia, insya Allah di akhirat mengurangi dosa. Di surga insya Allah. Gitu ya Mas Surya? Iya. Termasuk obrolannya Mas Surya dengan Pak Yogi juga seperti ini ya? Salah Kayaknya satunya seriusan biasanya ini ya. bisa tentang alam semesta. Jadi kita yang dipikir itu bukan bisnis, yang kita pikir alam semesta loh, Mas, lebih besar lagi loh. Luar biasa. Luas. Jadi malah lebih beratan itu. Lebih berat ini. Kayaknya saya nggak jadi join ya. Saya nggak kuat itu pikir bintang-bintang gitu ya. Bertahap lah nanti. Nanti tentang bumi dulu. Jadi jangan langsung tentang alam semesta. Iya Mas Agung. Ya, sepertinya luar biasa sekali obrolan kita. Kayaknya sudah kita sudahi Mas Surya. Pak Yogi, terima kasih Bu Yunada mampir. Teman-teman, insya Allah obrolan kita dengan tamu yang istimewa kita sudahi. Gitu Bu. Kayaknya mau nyampaikan sesuatu lagi kayaknya. Apa ya? Cukup ya. Kita jawab pertanyaan aja ya. Kita sudahi dulu. Insya Allah semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di next episode Gua Yang bersama tamu spesial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah berapa jam ini tadi Pak Agung? Dalam? Sudah berapa 1 jam? jam lebih. Oh iya. 1 jam. Ya, ini pertanyaannya ada yang lewat Pak Agung. Apa itu? Apa itu ayo? Kisi-kisinya ayo apa?